Bab 481 Jordan harus meminta maaf. Awalnya, Jordan memiliki kesan pertama yang baik terhadap Fanny. Dia cantik, anggun, dan bertangan terbuka. Namun, sebagai teman sekolah dan sahabat baiknya, Fanny seharusnya tidak mengejek Lawrence seperti itu. Istriku pasti sangat malu barusan. Aku harus membalaskan dendamnya. Jordan mengepalkan tinjunya. Dia telah berjanji untuk menghormati Lawrence. Bagaimana dia bisa membiarkan teman sekolahnya mengejeknya seperti ini? Jadi Jordan berkata kepada mereka bertiga, para pelayan di sini mungkin baru atau mungkin manajemen tidak memberitahu mereka siapa bos sebenarnya. Saya sudah meminta orang yang bertanggung jawab atas bar ini untuk datang. Dia harus segera datang. Aku akan segera memberimu penjelasan. Fanny bingung. Apa? Anda menelepon orang yang bertanggung jawab? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda memanggil bos Churchill Bar untuk datang? Sebenarnya Jordan tidak menggunakan kata bos karena bos bar yang sebenarnya adalah Jordan dan Lawrence. Namun, karena mereka hanya mengacu pada bar ini saja, Jordan tidak membagi rambut. Bagaimanapun, Jordan dan Lawrence adalah bos dari seluruh perusahaan. Manajer dapat dianggap sebagai bos bar ini. Jordan menjawab, "Ya, of." Zara dan Beatrice tidak bisa menahan tawa. Haha, kamu masih berpura-pura. Jordan, apakah kamu tahu siapa bos bar ini? Fanny juga tidak bisa menahan tawa. Oh, ini benar-benar kebetulan. Apa yang harus aku lakukan, Lawrence? Jika itu adalah situasi lain, saya akan mengikuti tindakan suami Anda dan setuju dengan apapun yang dia katakan. Jika dia mengatakan dia bos di sini, saya akan bermain bersama dan tidak mengekspos dia. Tapi bos bar ini adalah suamiku. Menurutmu bagaimana aku harus bertindak? Wajah Lawrence menegang saat dia merasa sangat malu. Fanny mengaku tidak ingin mengekspos Jordan dan mempermalukan pasangan tersebut. Tapi kata-katanya membuat situasi semakin memalukan bagi Jordan dan Lawrence. Pada akhirnya, Lawrence adalah seorang wanita dengan rasa bangga yang kuat. Teman sekolahnya harus mengikuti tindakan untuk memuaskan kesombongan suaminya. Bagaimana dia masih bisa menghadapi teman-temannya setelah ini? Jordan juga terkejut. Suamimu adalah bosnya. Fanny tersenyum. Betul sekali. Aku sangat menyesal. Kebetulan sekali. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan memilih bar lain. Dengan cara ini, kami bisa bermain bersama dengan tindakan sok Anda, haha. Petik 2. Jordan mengerutkan kening pada kata-kata, tindakan sok. Jordan tidak asing dengan kata-kata kasar. Namun, ketika kata-kata itu keluar dari mulut Fanny, itu terdengar sangat keras. Kau bilang aku berbohong padamu. Biarkan saya memberitahu Anda, jika suami Anda benar-benar penanggung jawab tempat ini, dia akan datang ke bar ini sekarang bahkan jika dia harus merangkak. Petik 2. Jordan benar-benar marah sekarang. Pada saat itu, seorang pria muda tampan dengan tatanan rambut seperti Beckham mendorong pintu bar dan masuk. Wajah Fanny membeku. Suami. Zara dan Beatrice juga mengenal suami Fanny dan kaget melihatnya. Dia benar-benar ada di sini. Orang yang baru saja masuk bar itu memang suami kaya Fanny, Michael McDonald. Jordan mengejek dan mulai minum. Hehehe, kau tidak percaya padaku. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Ekspresi muram Lawrence akhirnya berubah saat senyum menyebar di wajahnya. Bisakah dia akhirnya tidak harus menanggung ejekan teman-temannya? Bisakah dia akhirnya menjadi ratu bar Inggris? Ratu yang membuat semua orang iri. Setelah Michael masuk, ia mencium istrinya, Fanny, sebelum berinisiatif menyapa Zara, Beatrice, dan Lawrence. Kamu pasti teman sekolah universitas istriku. Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Michael McDonald. Michael terkejut ketika dia melihat Lawrence. Wow, Lawrence, aku pernah melihat fotomu di ponsel istriku. Saya tidak berharap Anda menjadi lebih cantik dalam kehidupan nyata. Saya punya teman baik yang sangat terobsesi dengan Anda. Dia pikir kamu wanita paling cantik di AS. Lawrence mengucapkan terima kasih dengan sopan. Terima kasih atas pujian Anda. Michael memperhatikan Jordan. Dia bertanya, ini. Lawrence segera memperkenalkannya, oh, dia suamiku, Jordan. Halo, Yordania. Selamat datang di Inggris. Michael menjabat tangan Jordan dengan sopan. Jordan berjabat tangan dengannya dan bertanya, apakah Anda orang yang bertanggung jawab di sini? Michael terkekeh. Ya, bar ini milikku. Jordan sangat tidak senang. Bar itu milik Steles.
Mereka telah memberikannya kepada Lauren dan sekarang menjadi miliknya. Apa yang dia maksud ketika dia mengatakan bahwa bar itu miliknya? Jordan berkata, Michael, saya harap semua orang yang bekerja di bar ini tahu siapa bosnya. Anda belum melakukan pekerjaan Anda dengan benar. Namun, karena Anda adalah suami dari teman sekolah istri saya, aku akan memberimu kesempatan lagi. Fanny sangat marah sehingga dia membanting meja. Lauren, dengarkan sikap suamimu terhadap suamiku. Dia bertingkah seperti bos yang sedang menguliahi bawahannya. Apa haknya dia berbicara seperti itu pada suamiku? Aku ingin suamimu segera meminta maaf padanya. Jordan berkata, tapi saya benar-benar bosnya. Dia hanya orang yang bertanggung jawab di sini. Lauren dan saya adalah bos dari bar ini. Apa salahnya aku berbicara seperti itu? Karena kelalaian Michael, Lauren menangis. Jika bukan karena fakta bahwa pria ini adalah suami Fanny dan agak terkait dengan Lauren, Jordan pasti sudah memecatnya. Michael angkat bicara. Hei, cowok, omong kosong apa yang kamu semburkan? Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak mengenalmu sama sekali. Jordan juga terkejut. Jika Michael benar-benar orang yang bertanggung jawab di sini, tidak mungkin dia tidak tahu siapa Jordan. Jordan bertanya, bukankah Dragon memintamu untuk datang? Apa dia tidak memberitahumu? Michael menjawab, siapa naga itu? Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Jordan mau tidak mau meragukan identitas Michael. Apakah kamu benar-benar orang yang bertanggung jawab di sini? Dragon sudah memberitahu penanggung jawab dan dia memberitahu Jordan bahwa dia akan segera ke sana. Jika Michael tidak tahu siapa Dragon itu, dia bukanlah penanggung jawab. Fanny sudah tidak tahan lagi. Yordania, suami saya adalah seorang pria dari Inggris, itu sebabnya dia bersikap sopan dan toleran terhadap Anda. Namun, Anda terus meragukan identitasnya dan berbicara dengan kasar padanya. Lauren, saya tidak bisa menerima bahwa seseorang tidak menghormati suami saya. Di sini, di wilayah kita. Saya menuntut agar suami Anda segera meminta maaf kepada Michael. Zara menimpali. Aku mendukung Fanny. Jordan terlalu keterlaluan. Dia telah membawa nama buruk bagi orang-orang dari negara kita, tetapi dia masih berpura-pura dan menolak untuk mengakui penipuannya, bahkan ketika dihadapkan dengan masalah sebenarnya. Beraninya dia menghina bos yang sebenarnya. Ini keterlaluan. Beatrice juga angkat bicara. Fanny dan suaminya mentraktir kami 4 botol anggur senilai beberapa ribu pound. Kamu telah berjanji untuk mengurus semuanya tetapi pada akhirnya, Fanny yang menyelesaikan semuanya. Jordan, kamu harus minta maaf pada suami Fanny. Bab 482 Akulah bosnya. Inggris adalah wilayah Yordania. Kakek dan orang tua Jordan tinggal di sini, dan aset serta kekuasaan utama keluarganya juga ada di sini. Karena itu, Jordan harus bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di sini. Namun, sekarang setelah dia datang ke barnya sendiri di Inggris, Jordan diperlakukan sebagai pembohong dan dipaksa untuk meminta maaf. Pada saat ini, Lauren tiba-tiba berdiri dengan ekspresi tegas. Dia melepas jam tangan mahal di pergelangan tangannya dan meletakkannya di meja bar. Saya minta maaf. Saya mengatakan bahwa saya akan mentraktir kalian minum hari ini, tetapi saya tidak berhasil melakukannya. Saya tidak punya banyak uang tunai dengan saya. Ambil arloji ini sebagai kompensasi untuk 4 botol anggur itu. Aku telah mengecewakan kalian para gadis. Aku terlalu sombong. Anda dapat mengejek saya sebanyak yang Anda inginkan. Saya minta maaf kepada Anda. Tapi aku tidak akan pernah membuat suamiku meminta maaf padamu. Suami, ayo pergi. Lauren meraih tangan Jordan dan bersiap untuk pergi bersamanya. Meskipun Lauren biasanya terlihat lembut dan lemah, dalam hal-hal tertentu, dia masih memiliki semangat dan martabat tertentu. Dia tahu bahwa Jordan bangga. Dia tidak akan pernah meminta maaf kepada siapapun. Jordan sangat tersentuh. Dia ingat bagaimana ketika dia bersama Hailey, dia bertemu Hailey dan Tyler yang sedang check-in di sebuah hotel. Dia tidak sengaja menjatuhkan makanan Tyler. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Hailey ingin Jordan meminta maaf kepada Tyler. Terperangkap dalam situasi ini, Lauren tampak seperti akan memutuskan hubungan dengan mereka bertiga. Bahkan jika dia akhirnya menyinggung teman baiknya dari universitas, dia tidak ingin suaminya menundukkan kepalanya. Namun, Jordan tidak pergi. Dia memegangi Lauren dan berkata, sayang, ini barmu. Tidak ada yang bisa mengejekmu. Jika ada yang pergi,
Itu pasti mereka. Fanny berkata dengan marah, kamu masih berpura-pura pada tahap ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang gemuk masuk. Ketika dia melihat Jordan dan Lauren, dia mengeluarkan ponselnya dan membandingkannya dengan sebuah foto. Dia segera membungkuk hormat. Dan Mrs. Stelle, selamat datang di bar. Saya Bob, penanggung jawab Churchill Bar. Jordan menatapnya. Kamu adalah penanggung jawab di sini. Pantas saja suami Fanny tidak mengenalnya. Dia sama sekali bukan penanggung jawab. Dia adalah seorang penipu. Fanny bertanya kepada Bob, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bar ini milik suamiku. Siapa kamu? Bob melirik Michael dan bertanya, oh, Pak, apakah Anda yakin bar ini milik Anda? Saya mengambil alih bar ini 5 tahun lalu. 2 tahun lalu, saya menjualnya ke Green King Bar Group, milik Tuan dan Nyonya Stelle. Masih ada foto-foto masa lalu saya dan teman-teman saya yang tergantung di dinding. Saya juga dapat mengambil kontrak untuk membuktikan klaim saya. Bukti apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa ini adalah bar Anda? Michael kehilangan kata-kata. Fanny cemas dan terus mendesaknya. Suamiku, katakan sesuatu. Bukankah kamu membeli bar ini? Michael berkata, sayang, maafkan aku. Anda meminta saya untuk membeli bar ini pada menit terakhir kemarin. Saya bertanya kepada asisten saya, dan bar di sini dimiliki oleh perusahaan besar. Ini tidak untuk dijual. Saya pikir Anda hanya mentraktir teman Anda minum di sini, jadi saya menyuap pelayan di sini. Petik 2. Kebenaran akhirnya terungkap. Ternyata setelah Fanny mengetahui bahwa Lauren akan datang ke Inggris, dia secara khusus meminta suaminya untuk membeli bar ini. Dan Fanny pura-pura tidak tahu apa-apa sebelumnya. Beatrice menegurnya. Fanny, kamu sedikit berlebihan. Bar ini milik Lauren, tapi kamu tidak percaya padanya. Anda diam-diam mencoba membeli bar ini sambil melakukan tindakan yang tidak bersalah. Kami pernah menjadi teman sekolah tetapi tindakanmu sangat tidak sopan kepada Lauren. Dengan cepat, Zara juga berhenti berada di pihak Fanny. Aku tahu itu. Kapan Lauren pernah membual? Jika dia mengatakan bahwa bar di seluruh Inggris adalah miliknya, maka itu pasti benar. Fanny terlihat malu. Bagaimana dia bisa mengharapkan suaminya yang konyol untuk mengekspos semuanya di depan teman-temannya? Dia mencoba membela tindakannya. Lauren, kami sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Mengapa saya mencoba mempermalukan Anda? Saya khawatir Anda akan ditipu. Itu sebabnya saya meminta suami saya untuk membeli batangan agar Anda dapat melihat warna asli suami Anda. Jordan mendengus dan menatapnya. Apakah kamu melihat warna asliku sekarang? Fanny membalas, jangan terlalu sombong. Bar ini mungkin milikmu, tapi ada begitu banyak bar di seluruh Inggris. Ada yang tak terhitung jumlahnya di London saja. Tidak mungkin setiap bar milik keluargamu. Jordan berkata sambil tersenyum, saya suka membantu orang yang berpikiran sempit memperluas wawasan mereka. Saya akan membuktikan hal ini malam ini. Namun, saya sangat marah karena tindakan bodoh Anda membuat istri saya menangis. Jadi, jika saya membuktikan bahwa saya tidak membual, saya ingin Anda meminta maaf kepada istri saya. Juga, aku ingin kamu menamparkan dirimu sendiri. Petik 2. Ketika Jordan pertama kali melihat Fanny, dia menemukan wajahnya cukup cantik. Tapi sekarang, setiap kali dia melihat wajah itu, dia hanya ingin menamparnya dengan keras. Fanny juga marah. Baik, jika kamu bisa membuktikan diri, aku akan menamparkan diriku sendiri dan memanggilmu ayah. Jordan tersenyum. Itu kesepakatan kalau begitu. Saya harap Anda tidak akan mencoba keluar dari sana nanti. Petik 2. Jordan segera memanggil Naga. Naga, aku akan memberimu 2 jam. Dalam 2 jam, saya ingin huruf, LH, dan foto istri saya di setiap tanda bar di kota London. Tidak akan memakan waktu 2 jam. Itu akan selesai dalam 1 jam. Jordan tidak perlu khawatir tentang keampuhan Dragon. Semuanya, apakah Anda keberatan menunggu 1 jam? Tanya Jordan. Beatrice menjawab, tidak sama sekali. Kami belum menghabiskan minuman kami. Betul sekali. 4 botol anggur yang dibukakan Fanny untuk kami adalah hadiah dari Lauren, kan? Terima kasih, Lauren. Tambah Zara. Beatrice juga memandang Bob dan berterima kasih padanya. Bob, terima kasih juga. Kami minum anggur paling mahal di bar Anda, haha. Petik 2. Bob tidak tahu bagaimana orang-orang ini terhubung dengan Yordania.
Dia menatap Jordan dan Lauren. Bos, mereka. Lauren berkata, oh, mereka teman sekolahku di universitas. Saya datang ke sini untuk menghibur mereka. Bob berkata, 4 botol ini adalah anggur paling mahal di lemari es anggur di sini, tapi itu bukan minuman paling mahal di seluruh bar. Kami juga memiliki sebotol Louis ke-13 Rare Cask di penyimpanan khusus kami. Aku akan pergi dan mengambilnya untukmu sekarang. Lauren merasa sedikit malu. Apa kamu yakin? Bob tersenyum. Nyonya Stelle, semua alkohol di sini milikmu. Tentu saja kamu bisa minum apapun. Bab 483 Kereta Emas. Bob, penanggung jawab Churchill Bar, pergi ke belakang bar untuk melayani kelompok secara pribadi. Dia membuka botol langka dan berharga Louis ke-13 Rare Cask untuk Lauren dan tamunya. Zara, Beatrice, dan yang lainnya mencicipi koknak terbaik. Memegang gelas mereka, mereka tenggelam dalam rasa yang luar biasa. Sejujurnya, ketiga teman Lauren semuanya berasal dari latar belakang keluarga yang baik dan telah meminum anggur dan minuman keras yang enak. Namun, mereka sekarang menikmati perasaan minum tanpa perlu mengeluarkan 1 sen pun. Mereka menikmati hak istimewa menjadi tuan rumah di bar ini, di mana semuanya milik teman baik mereka. Diskriminasi terhadap orang asing masih terjadi di berbagai belahan dunia, bahkan di kota kosmopolitan London. Zara, yang sering bepergian ke luar negeri untuk bekerja, telah berkali-kali mengalami perlakuan yang tidak setara. Tapi di sini, di bar di Inggris ini, mereka bisa minum apa saja yang mereka mau. Mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini adalah wilayah teman baik mereka. Lauren akan menjaga mereka. Dan mereka menikmati pengalaman ini. Zara mengambil gelas anggurnya dan memanggang Lauren. Lauren, terima kasih telah memperlakukan kami dengan sangat baik. Bob sepertinya berasal dari latar belakang yang terhormat, tetapi dia masih melayani kami dengan sangat rendah hati. Perasaan ini luar biasa. Beatrice juga mengangkat gelasnya. Betul sekali. Terakhir kali saya datang ke bar Inggris untuk minum, saya diejek dan dihina oleh penduduk setempat. Tidak hanya bos bar itu menolak untuk membantu saya, dia bahkan bergabung dan mengejek saya. Aku sangat marah. Lauren dengan senang hati mengangkat gelasnya dan mendentingkannya dengan gelas mereka. Selama kalian bersenang-senang. Pada saat ini, Bob berkata kepada semua tamu di bar, pelanggan yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan Anda semua kepada bos Churchill Bar kami. Ini Lauren Howard dari AS. Haruskah kita bersulang untuknya? Sebagian besar orang di sini adalah pelanggan lama dan mengenal Bob. Semua orang mengangkat gelas mereka dan memanggang Lauren. Lauren, terima kasih telah memberi kami tempat yang begitu indah. Saya harap Anda dapat membiarkan bar terus beroperasi. Lauren, kau wanita Amerika paling cantik yang pernah kulihat. III 1. Semua pelanggan memanggang Lauren. Dia tersanjung saat dia berdiri dan mengambil gelasnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah datang ke Churchill Bar. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya tahu ini adalah tempat dengan sejarah panjang dan banyak kepribadian. Mantan Perdana Menteri, Churchill, banyak Perdana Menteri Partai Liberal lainnya, serta penulis H.G. Wells, George Bernard Shaw, dan bahkan Ernest Hemingway kami sendiri dari AS, sering mengunjungi bar ini. Saya percaya bahwa pelanggan di sini adalah semua orang dengan kelas dan bakat. Saya sangat terhormat bertemu dengan Anda semua. Semua minuman malam ini ada padaku. Saya harap Anda semua bersenang-senang. Ketika semua orang mendengar bahwa Lauren akan membebaskan semua tagihan, para pelanggan berseru dengan penuh semangat dan mengucapkan terima kasih dengan keras. Jordan menatapnya dan tersenyum juga. Jarang baginya untuk berperilaku seperti profil tinggi. Setelah dipermalukan sebelumnya dan diejek oleh teman sekolahnya karena menjadi ratu bar Inggris palsu, dia harus melakukan ini sekarang untuk memamerkan kekuatannya sebagai bos. Lauren juga minum dengan gembira dengan senyum cerah di wajahnya. Jordan memeluk Lauren dan membelai rambutnya. Dia bertanya, sayang, apakah kamu bahagia? Lauren mengangguk. Terima kasih, Hubby. Saya tahu bahwa suami saya adalah pahlawan yang tak tertandingi. Dia pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Jordan tersenyum dan menciumnya. 45 menit kemudian, Jordan menerima telepon dari Dragon. Dragon melaporkan, tanda depan semua bar di London telah dimodifikasi. Jordan berkata, bagus sekali. Kirim mobil untuk menjemput kami di Churchill Bar. Bagi Fanny, 1 jam terakhir terasa seperti setahun.
Setelah 1 jam akhirnya habis, Fanny angkat bicara. Jordan, waktumu sudah habis. Kami juga telah menghabiskan sebotol Louis ke-13 Anda. Bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk membawa kami mengunjungi bar Anda yang lain? Jordan tahu Fanny masih tidak percaya bahwa semua bar di Inggris adalah miliknya dan Lauren. Fanny tidak hanya tidak percaya, tetapi bahkan Zara dan Beatrice juga mungkin tidak terlalu percaya. Lagi pula, siapapun di level mereka dapat membeli lebih dari 1 batang. Jordan berdiri. Ayo pergi. Logo LH Lauren sekarang ada di tanda depan setiap bar di London. Aku akan ikut dengan kalian dan kami akan memverifikasi mereka satu persatu. Fanny juga berdiri. Baik, saya tidak percaya Anda benar-benar baik. Mari kita lihat apakah kamu bisa membeli begitu. Bab 483 Kereta Emas. Bob, penanggung jawab Churchill Bar, pergi ke belakang bar untuk melayani kelompok secara pribadi. Dia membuka botol langka dan berharga Louis ke-13 Rare Cask untuk Lauren dan tamunya. Zara, Beatrice, dan yang lainnya mencicipi koknak terbaik. Memegang gelas mereka tenggelam dalam rasa yang luar biasa. Sejujurnya, ketiga teman Lauren semuanya berasal dari latar belakang keluarga yang baik dan telah meminum anggur dan minuman keras yang enak. Namun, mereka sekarang menikmati perasaan minum tanpa perlu mengeluarkan 1 sen pun. Mereka menikmati hak istimewa menjadi tuan rumah di bar ini, di mana semuanya milik teman baik mereka. Diskriminasi terhadap orang asing masih terjadi di berbagai belahan dunia, bahkan di kota kosmopolitan London. Zara, yang sering bepergian ke luar negeri untuk bekerja, telah berkali-kali mengalami perlakuan yang tidak setara. Tapi di sini, di bar di Inggris ini, mereka bisa minum apa saja yang mereka mau. Mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini adalah wilayah teman baik mereka. Lauren akan menjaga mereka. Dan mereka menikmati pengalaman ini. Zara mengambil gelas anggurnya dan memanggang Lauren. Lauren, terima kasih telah memperlakukan kami dengan sangat baik. Bob sepertinya berasal dari latar belakang yang terhormat, tetapi dia masih melayani kami dengan sangat rendah hati. Perasaan ini luar biasa. Beatrice juga mengangkat gelasnya. Betul sekali. Terakhir kali saya datang ke bar Inggris untuk minum, saya diejek dan dihina oleh penduduk setempat. Tidak hanya bos bar itu menolak untuk membantu saya, dia bahkan bergabung dan mengejek saya. Aku sangat marah. Lauren dengan senang hati mengangkat gelasnya dan mendentingkannya dengan gelas mereka. Selama kalian bersenang-senang. Pada saat ini, Bob berkata kepada semua tamu di bar, pelanggan yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan Anda semua kepada bos Churchill Bar kami. Ini Lauren Howard dari AS. Haruskah kita bersulang untuknya? Sebagian besar orang di sini adalah pelanggan lama dan mengenal Bob. Semua orang mengangkat gelas mereka dan memanggang Lauren. Lauren, terima kasih telah memberi kami tempat yang begitu indah. Saya harap Anda dapat membiarkan bar terus beroperasi. Lauren, wanita Amerika paling cantik yang pernah kulihat. II-1. Semua pelanggan memanggang Lauren. Dia tersanjung saat dia berdiri dan mengambil gelasnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah datang ke Churchill Bar. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya tahu ini adalah tempat dengan sejarah panjang dan banyak kepribadian. Mantan Perdana Menteri, Churchill, banyak Perdana Menteri Partai Liberal lainnya, serta penulis H.G. Wells, George Bernard Shaw, dan bahkan Ernest Hemingway kami sendiri dari AS, sering mengunjungi bar ini. Saya percaya bahwa pelanggan di sini adalah semua orang dengan kelas dan bakat. Saya sangat terhormat bertemu dengan Anda semua. Semua minuman malam ini ada padaku. Saya harap Anda semua bersenang-senang. Ketika semua orang mendengar bahwa Lauren akan membebaskan semua tagihan, para pelanggan berseru dengan penuh semangat dan mengucapkan terima kasih dengan keras. Jordan menatapnya dan tersenyum juga. Jarang baginya untuk berperilaku seperti profil tinggi. Setelah dipermalukan sebelumnya dan diejek oleh teman sekolahnya karena menjadi ratu bar Inggris palsu, dia harus melakukan ini sekarang untuk memamerkan kekuatannya sebagai bos. Lauren juga minum dengan gembira dengan senyum cerah di wajahnya. Jordan memeluk Lauren dan membelai rambutnya. Dia bertanya, sayang, apakah kamu bahagia? Lauren mengangguk. Terima kasih, Hubby. Saya tahu bahwa suami saya adalah pahlawan yang tak tertandingi. Dia pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Jordan tersenyum dan menciumnya. 45 menit kemudian, Jordan menerima telepon dari Dragon. Dragon melaporkan,
Tanda depan semua bar di London telah dimodifikasi. Jordan berkata, bagus sekali. Kirim mobil untuk menjemput kami di Churchill Bar. Bagi Fanny, 1 jam terakhir terasa seperti setahun. Setelah 1 jam akhirnya habis, Fanny angkat bicara. Jordan, waktumu sudah habis. Kami juga telah menghabiskan sebotol Louis ke-13 Anda. Bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk membawa kami mengunjungi bar Anda yang lain? Jordan tahu Fanny masih tidak percaya bahwa semua bar di Inggris adalah miliknya dan Lauren. Fanny tidak hanya tidak percaya, tetapi bahkan Zara dan Beatrice juga mungkin tidak terlalu percaya. Lagi pula, siapapun di level mereka dapat membeli lebih dari 1 batang. Jordan berdiri. Ayo pergi. Logo LH Lauren sekarang ada di tanda depan setiap bar di London. Aku akan ikut dengan kalian dan kami akan memverifikasi mereka satu persatu. Fanny juga berdiri. Baik, saya tidak percaya Anda benar-benar baik. Mari kita lihat apakah kamu bisa membeli begitu banyak batangan. Semua orang berjalan keluar dari bar. Rolls-Royce putih mahal milik Fanny diparkir di luar. Ketika Fanny melihat mobil mewahnya, dia menjadi sombong lagi dan bertanya, Jordan, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Jordan menjawab dengan jujur, saya naik taksi. Lagi pula, siapapun di level mereka dapat membeli lebih dari 1 batang. Jordan berdiri. Ayo pergi. Logo LH Lauren sekarang ada di tanda depan setiap bar di London. Aku akan ikut dengan kalian dan kami akan memverifikasi mereka satu persatu. Fanny juga berdiri. Baik, saya tidak percaya Anda benar-benar baik. Mari kita lihat apakah kamu bisa membeli begitu banyak batangan. Semua orang berjalan keluar dari bar. Rolls-Royce putih mahal milik Fanny diparkir di luar. Ketika Fanny melihat mobil mewahnya, dia menjadi sombong lagi dan bertanya, Jordan, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Jordan menjawab dengan jujur, saya naik taksi. Fanny tertawa kecil. Yo, seluruh Churchill Bar adalah milikmu. Jangan bilang kau bahkan tidak punya mobil di Inggris. Lupakan. Mari kita ambil Rolls-Royce-ku. Ini mobil saya, dan ada banyak ruang. Itu bisa menampung kita semua. Tapi Jordan mencibir. Siapa bilang aku tidak punya mobil? Lihat ke sana. Itu akan datang, bukan? Di bawah langit berbintang yang gelap dan lampu jalan yang terang, sebuah kereta yang bersinar sedang melaju. Kereta melaju melalui jalan-jalan kota yang ramai tanpa masalah. Seluruh gerbong berwarna emas. Diterangi oleh lampu neon di sekitarnya, itu tampak seperti sepotong emas. Tidak, itu tampak seperti sepotong besar emas. Itu adalah kereta emas. Kereta emas memiliki 4 roda. 2 roda pertama sedikit lebih kecil, sedangkan 2 roda di belakang sangat besar, sehingga terlihat sangat mengesankan. Sopir itu mengenakan seragam kerajaan dengan topi hitam di kepalanya. Dia terlihat sangat bermartabat. Semua orang tercengang saat melihat kereta emas. Suami Fanny jatuh berlutut dalam kegembiraan. Ya Tuhan, ini adalah kereta emas Ratu Inggris. Sejak kerajaan Inggris membangun kereta emas ini pada tahun 1762, kereta ini hanya digunakan pada acara-acara nasional yang penting. Kereta emas ini tidak akan pernah digunakan untuk mengangkut rakyat jelata. Bahkan presiden dari beberapa negara kecil tidak bisa duduk di dalamnya. Hanya para pemimpin negara-negara besar seperti AS, China, dan Rusia yang memenuhi syarat. Michael menginstruksikan Fanny, Jordan, dan yang lainnya. Berlutut. Kereta ini pasti ada di sini untuk menjemput seseorang yang penting. Petik 2. Fanny, Zara, dan Beatrice semuanya ketakutan. Melihat bahwa Michael sudah berlutut, mereka buru-buru berlutut juga. Semua orang berpikir bahwa Ratu Inggris saat ini pasti sedang duduk di dalam. Untuk sesaat, bahkan kaki Lauren terasa sedikit lemah. Namun, Jordan memegang tangannya dengan erat dan menolak untuk membiarkannya berlutut. Menelan keras, Lauren menatap Jordan, yang tersenyum. Hubi, jangan bilang bahwa kereta emas ini ada di sini untuk menjemput kita. Bab 484 Perlakuan terbaik di dunia. Jordan memegang tangan Lauren erat-erat dan tersenyum, tetapi dia tidak menjawabnya. Lagi pula, bicara itu murah. Dia tidak ingin menggunakan mulut dan kata-katanya untuk mengatakan betapa kuatnya dia. Dia ingin Lauren mengalaminya sendiri. Kereta tidak datang sendiri. Di depan dan di belakang ada 2 tim pengawal kerajaan. Mereka bersenjata dan jelas ada di sana untuk melindungi pemilik kereta. Kereta itu semakin dekat ke Yordania dan yang lainnya.
Fanny sangat tidak senang ketika melihat Lauren dan Jordan masih berdiri, sementara yang lain berlutut. Fanny berteriak pada Lauren dan Jordan. "Hei, ada apa dengan kalian berdua? Berlutut sekarang. Ini Inggris, bukan AS. Masih ada raja dan ratu di Inggris. Apakah Anda tidak sopan dan tidak berbudaya? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus berlutut di depan keluarga kerajaan?" Lauren juga sedikit gugup. Dia bertanya kepada Jordan, apakah Ratu Inggris benar-benar ada di kereta? Jordan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kereta berhenti di depan Jordan dan Lauren. Saat berhenti, pejalan kaki yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto. Mobil yang tak terhitung jumlahnya juga berhenti untuk menonton adegan ini. Dua pria berseragam kerajaan turun dari kereta. Mereka memimpin jalan, diikuti oleh sekelompok pengawal kerajaan bersenjata. "Tuanku." Mereka berdua meletakkan tangan kanan mereka di dada mereka dan membungkuk kepada Jordan dan Lauren dengan hormat. Fanny dan yang lainnya tercengang. Orang-orang dari kereta emas ini telah berjalan menuju Lauren dan Jordan. Mereka bersikap begitu hormat kepada mereka. Jangan bilang, kereta emas ada di sini untuk menjemput mereka. Bagaimana mungkin?